cinta karena Allah, anjuran untuk melakukannya, dan memberitahukan seseorang kepada orang yang dicintainya bahwa dia mencintainya, serta apa yang dikatakan kepadanya jika dia mengumumkan hal tersebut. Jamaah sekalian, kita bicara tentang cinta ya. Dan cinta ini sangat mudah diucapkan ya. Dan kalau kita mengkaji tentang cinta ini, bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu sampai menulis kitab ya, taman-taman orang bercinta ya, dan memendam rindu. Jadi cinta ini bahasanya banyak sekali, dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Nah, sehingga membahas masalah cinta ini luar biasa, kajiannya cukup panjang. Namun demikian, di dalam hadis kitab Al-Sahih ini ya, di sini disebutkan bab tentang keutamaan cinta kepada Allah. Jadi dari sekian banyak cinta yang ada, definisi-definisi cinta dari perkata, maka semua ya di hadis ini difokuskan cinta karena Allah. Kenapa? Karena sebab orang mencintai itu banyak. Jadi kita mencintai seseorang, atau bukan hanya seseorang ya, bahkan harta saja ada yang kita cintai ya. Tanah ya, perhiasan gitu kan, itu dicintai. Nah, tapi cinta itu bisa karena banyak sebab. Jadi ada orang mencintai orang lain karena kebagusan fisiknya ya. Kalau laki-laki cinta mencintai wanita karena kecantikannya, wanita mencintai laki-laki karena ketampanannya. Ada orang mencintai orang lain karena banyaknya hartanya. Ada yang mencintai orang lain karena sifat karakter kepribadiannya dan sebagainya. Nah, ini cinta. Sehingga di dalam Al-Quran ya, kita ini diperintahkan mencintai dalam konteks ini adalah mencintai orang lain, mencintai seorang itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kita mencintai orang tua kita karena Allah perintahkan kita mencintai orang tua kita. Boleh kita mencintai istri kita, pasangan hidup kita, karena Allah memang memerintahkan kita untuk mencintai pasangan hidup kita. Jadi jangan dibalik. Jangan kemudian kita mencintai orang tua kita, tapi kita tidak mencintai Allah. Bukan karena Allah. Mencintai istri kita bukan karena Allah. Mencintai istri kita karena cantik, karena harta, dan sebagainya. Tidak boleh. Jadi ketika kita mencintai apa saja, maka cinta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ya, karena Allah perintahkan kita untuk mencintai yang seharusnya kita cintai. Maka kalau orang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mencintai istri yang sah gitu ya. Jadi kalau tidak mungkin dia tidak mencintai istri yang tidak sah, atau apalagi istrinya orang lain ya. Nah, ini tidak mungkin, karena tidak boleh. Yang harus dicintai adalah orang tua juga begitu. Kita mencintai anak-anak kita karena Allah, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, jadi di sini ditekankan. Dan tahapan-tahapan cinta ini, kalau sama, jadi cinta itu membangun hubungan, ya, membangun hubungan satu orang dengan orang yang lain. Maka kalau kita mengkaji tentang bab cinta ini, hubungan ini terbangun karena proses. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba mencintai sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang kita cintai. Sama kita mencintai, ngaku, banyak orang ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak tahu atau tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah. Jadi ini, maka nanti akibatnya perilaku cintanya ini bisa menyimpang. Nah, sehingga pintu-pintu atau tahapan-tahapan kita ini berproses dalam mencintai karena Allah ini juga harus ada prosesnya. Nah, dan yang paling sering dalam hubungan itu
Kita mulai dari ta'aruf, kita kenal, kemudian kita tafahum, kita berusaha memahami. Kemudian kalau sudah begitu nanti ada ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian ada itsar, ya ini hubungan yang paling tinggi, mendahulukan saudara kita daripada kepentingan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, ketika kita ini, ya, nanti cinta itu bukan hanya sekedar ucapan. Ya. Meskipun di sini dia nanti ada hadis kalau kita mencintai seorang harus diucapkan, gitu ya. Jadi, tapi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi bahkan sampai seorang itu kalau mencintai orang lain, ya, bahkan sampai dia harus melindungi. Maka cinta kita kepada saudara kita, kepada orang saudara kita yang beriman, ya, ini nanti dibuktikan, ya, apakah kita ini benar-benar mencintai saudara kita yang mukmin atau cinta kita itu hanya sekedar pengakuan saja tapi tidak ada buktinya. Nah, di ayat yang disebutkan di dalam kitab Rasul ini, Imam An-Nawawi menyebutkan tentang ayat surat Al-Anfal. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Surat Al-Anfal ayat 73. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Jadi dalam ayat ini, ya, di sini dijelaskan kenapa ayat ini ditampilkan, karena seorang mukmin ketika mencintai mukmin yang lain, saudara mukminnya, maka dia akan berusaha melindungi saudaranya yang mukmin dari kejahatan-kejahatan musuhnya. Nah, yang paling nyata ya hari ini misalnya banyak ada orang-orang mukmin yang dizalimi oleh orang-orang kafir. Maka ketika kita ini sesama mukmin melihat saudara mukmin kita dizalimi, kita harus berusaha bagaimana kita melindungi atau menolong, minimal ya selemah-lemah menolong itu dengan doa yang gratis, yang nggak perlu biaya. Maka kalau hari ini misalnya kita ada saudara kita di Palestina misalnya dizalimi oleh musuh-musuh Allah, sementara mereka ini orang-orang yang beriman, kita ngaku cinta, tetapi kita tidak pernah mendoakan saudara kita di Palestina. Kita tidak pernah berinfak, mengeluarkan harta untuk perjuangan saudara di Palestina. Apalagi sampai ikut berperang. Ya. Maka cinta kita ini masih dipertanyakan ya, dengan saudara kita. Bahkan yang terjadi, bahkan orang Muslim yang aku Muslim, aku mukmin, ketika ada saudaranya berjuang dari kedoliman musuh-musuh Allah, malah ternyata mendukung musuh-musuhnya Allah. Naudzubillah. Jadi ini bukan ekspresi cinta kepada saudara.